Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online bersama saya Nurul Husna SPD MPD, pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang analysis of variance atau yang biasa disebut sebagai ANAVA atau ANOVA. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ANAVA. Nah, ANAVA ini dibagi menjadi dua secara umum, tetapi dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis lainnya. Nah, ANAVA ini terdiri dari dua, yaitu ANAVA satu jalur dan ANAVA dua jalur. Nah, apa beda antara ANAVA satu jalur dan ANAVA dua jalur? Nah, ANAVA satu jalur ini dilihat dari satu faktor. Jadi ANAVA satu jalur ini faktornya misalnya ingin mengukur hasil belajar siswa berdasarkan motivasi belajar siswa. Maka berdasarkan motivasi belajar siswa ini disebut sebagai satu faktor. Maka kita menggunakan ANAVA satu jalur. Nah, sedangkan ANAVA dua jalur itu mengukur hasil belajar berdasarkan dua faktor. Misalnya faktor yang pertama adalah faktor motivasi belajar dan faktor keduanya adalah berdasarkan jenis kelamin siswanya. Misalnya, hasil belajar siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa untuk berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Itu berarti menggunakan dua faktor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ANAVA satu jalur, yaitu ANAVA yang ditinjau dari satu faktor pengukuran. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tujuan mata kuliah kita pada hari ini. Adapun tujuan perkuliahan kita hari ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menguasai prosedur pengujian hipotesis komparasi K-sampel, yaitu ANAVA satu jalur. Jadi ANAVA satu jalur ini termasuk ke dalam pengujian komparasi K-sampel. Nah, K-sampel ini artinya lebih dari dua sampel. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang terkait dengan ANAVA satu jalur. Nah, uji hipotesis ANAVA satu jalur merupakan uji hipotesis untuk mengkaji perbedaan rata antar lebih dari dua kelompok sampel dengan melibatkan satu atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Nah, jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka bisa digeneralisasikan atau sampelnya itu bisa dianggap sebagai hasil yang mewakili suatu populasi. Artinya seperti ini. Jika kalian ini meneliti di kelas 7 yang kelasnya itu terdiri dari 5 kelas, maka kalian misalnya mengambil 3 sampel dari 5 kelas tersebut. Maka hasil penelitian yang 3 sampel ini dapat mewakili untuk yang 5 kelas atau 5 sampel tersebut. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, syarat uji ANAVA satu jalur ini uji prasyaratnya yaitu sampelnya itu harus berasal dari populasi yang independen dan data yang diamati juga independen pada kelompoknya. Lalu, populasi yang diteliti ini juga harus berdistribusi normal. Nah, untuk uji normalitas ini sudah kita pelajari pada pertemuan kedua, jadi dilihat lagi materinya. Lalu, syarat yang ketiga itu adalah sampel itu berasal dari sampel yang acak dan harus terbukti homogen. Nah, untuk materi homogen juga sudah kita bahas pada pertemuan ketiga, ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah ringkasan materi yang akan kita bahas untuk 3 SKS hari ini. Yang pertama itu adalah kita menyusun hipotesis untuk ANAVA satu jalur.
lalu membuat tabel penolong, lalu pengujian hipotesis. Setelah itu kalau sudah pengujian hipotesis, kita tentukan keputusan dan kesimpulan. Nah, setelah dibuat kesimpulan, maka ada uji lanjutan ANAFA-nya, namanya adalah uji SKIPI. Oke, nah kita masuk ke materi pertama, yaitu hal-hal yang akan kita cari nilainya pada materi uji ANAFA 1 jalur. Yang pertama, untuk hipotesis yang harus ditentukan itu adalah hipotesis penelitian. Jadi sama pada materi sebelum-sebelumnya ya. Jadi hipotesis itu penting karena hipotesis ini digunakan untuk menyusun kesimpulannya. Oke, lalu yang ditentukan adalah hipotesis objektif atau HO dan hipotesis statistik. Jadi ini tidak akan saya jelaskan lebih lagi karena ini sudah kalian pelajari ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Lalu kita buat tabel penolong. Nah, tabel penolong yang diperlukan di sini ada 2, yaitu tabel penolong untuk data dasarnya, yaitu misalnya ada berapa kelompok, itu ini bisa kalian cari di Microsoft Excel. Lalu ada tabel penolong B. Tabel penolong B ini merupakan tabel penolong ringkasan. Jadi ringkasan dari tabel penolong A. Nah, jadi kalau tabel penolong A ini kalian bisa mencarinya dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau tabel penolong B-nya ini merupakan ringkasan dari tabel penolong A. Jadi dari tabel penolong B ini dapat kalian tentukan adalah N total, jumlah data total, dan jumlah data kuadrat total. Oke, kita lanjut ke tabel ringkasan ANAFA. Nah, tabel ringkasan ANAFA ini merupakan tabel yang memberikan petunjuk untuk kalian data-data apa sih atau nilai-nilai apa sih yang harus kalian cari di ANAFA 1 jalur. Nah, di sini yang pertama ada di kolom kedua. Di kolom kedua itu ada lambang JKA. Nah, JKA ini artinya adalah jumlah kuadrat antar kolom. Antar kolom di sini artinya adalah antar kelompok, karena nanti penyajian kelompoknya itu menggunakan disajikan dalam setiap kolom pada tabel. Jadi A itu melambangkan banyaknya kolom. Lalu yang kedua adalah JKD. JKD ini adalah jumlah kuadrat residu atau jumlah kuadrat sisanya. Nanti itu ditentukan dari nilai JKA dan JKT. Lalu jumlah kuadrat total. Nah, sama ya, untuk yang kolom ketiga itu ada DBA, DBD, dan DBT. DBA itu adalah jumlah kebebasan antar kolom. Lalu kalau DBD ini adalah derajat kebebasan antar kolom, derajat kebebasan residu, dan derajat kebebasan total. Nah, lalu rentang kuadrat yaitu dilambangkan dengan RKA. Nah, RKA ini adalah rentang kuadrat antar kolom, sedangkan RKD ini adalah rentang kuadrat residu. Nah, RKA dan RKD ini digunakan untuk mencari nilai F hitung, sehingga nilai F hitungnya dapat dicari dengan cara yaitu membagi RKA dengan RKD. Nah, ini yang tabel ringkasannya ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini rumusnya, rumus dari ringkasan ANAFA, yaitu yang pertama tadi ada JKT. Jadi hal pertama yang harus kita tentukan itu adalah JKT. Nah, JKT ini atau jumlah kuadrat total ini dicari dengan cara yaitu jumlah dari data kuadrat total dikurang dengan jumlah dari data total dikuadratkan dibagi dengan N total. Nah, itu untuk jumlah kuadrat total. Sedangkan jumlah kuadrat antar kolom atau dilambangkan dengan JKA ini dicari dengan cara yaitu jumlah dari masing-masing data yang dikuadratkan. Nah, lalu dijumlahkan dikurang dengan jumlah data total dikuadratkan dibagi dengan N total. Nah, jadi nanti misalnya ada 5 kelompok, berarti 5 kelompok itu nanti
cari nilainya baru dikurangkan dengan jumlah data yang dikuadratkan dibagi dengan N total. Lanjut, berarti kita ke jumlah kuadrat residu. Nah, jumlah kuadrat residu ini dilambangkan dengan JKD. Nah, JKD ini dicari dengan cara yaitu JKT atau jumlah kuadrat total dibagi dengan dikurang dengan jumlah kuadrat antar kolom. Jadi JKD adalah JKT dikurang dengan JKA. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau udah dapat nilai-nilai tersebut, kita cari derajat kebebasan antar kolom atau DBA. Nah, DBA ini karena antar kolom berarti cara mencarinya itu K dikurang 1. K ini adalah banyak kelompok atau banyak sampel yang akan diuji. Lalu ada derajat kebebasan residu atau DBD atau sisanya ya, yaitu dicari dengan cara N total atau data total dikurang dengan banyak kelompok. Dan terakhir adalah derajat kebebasan total, itu dicari dengan cara yaitu N total dikurang 1. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau sudah dapat nilainya tadi, kita cari rentang kuadrat antar kolom yaitu RKA tadi. RKA itu dicari dengan cara yaitu JKA tadi yang sudah diperoleh sebelumnya dibagi dengan DBA. Nah, untuk yang residunya yaitu RKD sama ya, JKD dibagi dengan DBD. Jadi sama. Jadi sesuaikan, kalau A berarti JKA dan DBA, kalau D berarti JKD dan DBD. Selanjutnya kita cari F hitung. Nah, F hitungnya dicari dengan cara tadi sudah ada di tabel ringkasan, maka F hitung sama dengan RKA dibagi dengan RKD, itu dapatlah F hitung. Selanjutnya kalau udah dapat F hitung, kita cari nilai F tabel. Nah, F tabel ini dicari dengan cara yaitu alfanya. Alfanya kalau kita di bidang pendidikan itu tetap 5% atau 0,05. Lalu DBA ini sebagai DK pembilang dan DBD ini sebagai DK penyebut. Nah, untuk F tabel ini sudah kita bahas kemarin cara menentukan F tabelnya gimana, jadi sama ya dengan F tabel yang sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat keputusan. Keputusannya itu adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel maka HO ditolak, atau sebaliknya jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka HO diterima. Ini keputusannya. Kalau udah dapat keputusan, kita buat kesimpulan. Oke, lah kita lanjut. Nah, kalau sudah buat kesimpulan, misalnya, terdapat perbedaan antar kelompok A, B, C, dan D misalnya, maka kita lakukan uji pasca analfa namanya. Nah, metodenya itu adalah menggunakan metode Skiffy. Nama metodenya itu adalah metode Skiffy. Nah, tahapnya itu adalah misalnya yang ingin dibandingkan itu adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Maka kita buat hipotesis terlebih dahulu yaitu membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga bunyi hipotesisnya yaitu tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi I-nya kita ganti dengan 1, J-nya kita ganti dengan 2. Seperti itu ya. Lalu untuk HA-nya berarti tidak terdapat ada perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Berarti I-nya kita ganti dengan 1, J-nya kita ganti dengan 2. Atau misalnya kalian ingin menguji antara kelompok 3 dengan kelompok 4 misalnya. Berarti hipotesisnya tinggal ganti saja. Berarti tidak ada perbedaan antara kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi seperti itu ya. Jadi berpasangan antar dua kelompok. Nah, itu akan diuji semuanya menggunakan metode Skiffy. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah kita tentukan nilai F dari kelompok yang ingin dibandingkan.
Misalnya tadi antara kelompok 1 dan 2, berarti cari nilai F hitung antara kelompok I dan J, berarti I-nya 1, J-nya 2. Nah, berarti kita cari nih nilainya, yaitu rata-rata kelompok 1 kalau yang dibandingkan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi I dan J itu I1, J-nya 2. Maka rata-rata kelompok I dikurang dengan rata-rata kelompok J dikuadratkan bagi dengan RKD. Nah, RKD ini tadi diperoleh dari proses uji analfa satu jalur yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dikali dengan 1 per banyak data I dikurang dengan 1 per banyak data J. Nah, kalau udah dapat nilai dari F hitung untuk data 1 dan data 2 misalnya ya, maka kita tentukan nilai F hitungnya, F tabelnya. Nah, F tabelnya ini ditentukan dengan tadi kan udah dapat F tabelnya ya di proses analfa satu jalur, maka itu dapat kita cari nilai F tabelnya dengan cara yaitu K dikurang 1 kalikan dengan F tabel yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, K ini adalah banyak kelompok yang dibandingkan. Nah, seperti itu ya, sehingga nanti misalnya K-nya itu ada 3, maka 3 kurang 1, 2. Berarti 2 itu dikalikan dengan nilai F tabelnya. Maka bandingkanlah nilai F hitung yang kita peroleh yang baru, yaitu F hitung antara kelompok 1 dan 2, dengan nilai F tabel yang sudah dikalikan dengan K kurang 1 tadi. Nah, kalau sudah, berarti ketentuannya adalah jika FIJ lebih besar dari K kurang 1 F tabel, maka HO ditolak. Nah, sebaliknya jika FIJ lebih kecil atau sama dengan K kurang 1 F tabel, maka HO diterima. Nah, itu adalah materi tentang uji analfa dan uji pasca analfa. Nah, untuk keputusan dan kesimpulannya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, nah jika sudah terbukti terdapat perbedaan antar kelompok yang diuji, maka untuk menentukan kelompok mana yang lebih baik atau kelompok mana yang paling rendah itu dapat dilihat dari rata-rata nilai siswanya. Jadi dilihat dari rata-ratanya, misalnya kelompok 3 rata-ratanya lebih tinggi dari kelompok 4. Kelompok 2 rata-ratanya lebih rendah dari kelompok 4. Maka urutannya adalah kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Seperti itu ya, berarti yang lebih baik itu adalah kelompok 3. Seperti itu ya, jadi dilihat dari rata-rata nilai dari kelompok yang diuji. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini untuk contoh soalnya, contoh soal untuk analfa satu jalur. Nah, nanti juga akan ada penjelasan tentang untuk uji pasca analfa, yaitu uji Schivini-nya ya. Oke. Nah, di sini terdapat suatu permasalahan penelitian yang dilakukan oleh dosen bahasa Indonesia. Nah, dosen bahasa Indonesia ini ingin menguji apakah terdapat perbedaan keefektifan teknik membaca yang dilakukan kepada 4 kelompok, sehingga teknik membacanya itu juga 4 kelompok. Nah, uji coba ini dilakukan kepada 10 mahasiswa, sehingga nanti diperoleh nilainya itu disebut sebagai nilai KEM, yaitu nilai efektif membaca. Nah, datanya bisa dilihat pada tabel A. Nah, dapatlah nilai KEM-nya seperti ini. Nah, ini kelompok A, ini datanya, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Karena tadi ada kelompok data yang diuji cobakan, sehingga dari data ini ingin dilihat kelompok mana yang lebih bagus nilai KEM-nya dengan menggunakan teknik membaca yang berbeda-beda. Oke, kita ke tahap berikutnya. Oke.
Yang pertama adalah kita susun dulu hipotesisnya. Nah, kita susun hipotesisnya karena tadi terdiri dari 4 kelompok, berarti K-nya itu ada 4. Sehingga untuk hipotesis statistiknya juga ada 4. Nah, untuk hipotesis kalimatnya bisa dilihat di situ HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan efektivitas untuk keempat teknik membaca. Untuk HA-nya itu terdapat perbedaan efektivitas keempat teknik membaca. Nah, untuk hipotesis statistiknya karena ada 4 dimisalkan saja. Berarti mu A, mu B, mu C, dan mu D. Nah, ini tidak akan saya jelaskan. Ini sudah kalian mungkin sudah paham ya karena sudah sering berulang-ulang membuat hipotesis. Kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita buat tabel penolong pertama. Nah, tabel penolong pertama ini diperoleh dari perhitungan dari Microsoft Excel. Jadi silahkan. Jadi yang pertama adalah kalian cari dulu nilai kuadrat dari masing-masing data, lalu nilainya ini kalian jumlahkan untuk seluruh kolomnya ya. Jadi jumlah untuk data A, data B, data C, data D sampai data D kuadrat. Nah, kalau udah dapat data ini kita ke tabel ringkasan. Jadi kita ringkas, yang diperlukan itu adalah data jumlahnya saja, yang data paling bawah ini ya. Oke, kita lanjut ke tabel penolong ringkasan. Nah, tadi banyak dari masing-masing data untuk setiap kelompok itu adalah 10, sehingga N untuk A itu adalah 10, B 10, C dan D juga 10. Nah, ini kebetulan banyak datanya sama. Nah, karena ini adalah pengujian sampel K-independen, berarti banyak datanya ini tidak harus sama. Ini kebetulan sama ya, jadi boleh berbeda. Boleh misalnya A10, B-nya 15 itu boleh. Jadi ini kebetulan sama, sehingga N totalnya adalah 40. Nah, tadi di tabel yang A juga sudah diperoleh jumlah dari masing-masing data yang belum dikuadratkan ya. Jadi jumlah data A, jumlah data B, sampai jumlah data D. Nah, lalu dijumlahkan dari data A sampai data D, dapatlah jumlah data total, yaitu 2400. Nah, yang untuk yang kuadratnya kita tulis di baris ketiga, yaitu dapatlah 57.700. Nah, itu adalah data A yang sudah dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, dapatlah nilai-nilai ini, sehingga antar kelompok A, B, C, dan D itu dijumlahkan dapatlah jumlah data kuadrat total, yaitu 153.200. Nah, di bawah ini adalah rata-rata atau X bar ya. Jadi rata-rata kelompok A itu 75, rata-rata kelompok B 65, data kelompok C 55, dan data kelompok D 45. Nah, rata-rata ini nanti digunakan untuk menentukan kelompok mana yang lebih bagus jika terbukti bahwa ada perbedaan antara kelompok A, B, C, dan D. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tabel ringkasan anak apa tadi? Ini yang harus kita cari. Nah, yang pertama kita cari dulu JKT. Tadi dari tabel ringkasan itu kan sudah diperoleh ya, mana yang data total, mana data per kelompok. Nah, sekarang kita tentukan dulu jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, JKT ini ditentukan dengan cara yaitu jumlah data kuadrat total. Jumlah data kuadrat total yaitu 153.200 nih. Nah, yang ada datanya di samping ini ya. Berarti dikurang dengan jumlah data total dikuadratkan. Nah, jumlah data totalnya itu adalah 2400. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kalau yang sigma X kuadrat total itu adalah
jumlah data kuadrat dikuadratkan dulu baru ditotalkan. Nah, kalau sigma X total itu adalah jumlahnya ini dari data ini ditotalkan dulu baru dikuadratkan ya. Jadi jangan sampai ketukar. Baru dibagi dengan N total. N total ini adalah tadi yang 10 dari 10 ini ya, 10 tambah 10 jadi dapatlah 40. Nah, sehingga bisa kalian cari dengan kalkulator ya, atau kalau ahli dalam Excel silahkan cari dengan Excel. Jadi 153.200 dikurang dengan 2.400 dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, baru dibagi dengan 40. Kalau udah dapat hasilnya, barulah nanti 153.200 dikurangkan dengan hasil yang 2.400 kuadrat bagi 40 ya, dapatlah 9.200. Jadi JKT-nya adalah 9.200. Nah, lanjut kita ke jumlah kuadrat antar kolom. Nah, jumlah kuadrat antar kolom tadi kelompoknya ada 4. Jadi kelompoknya ini kan ada 4, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Sehingga jumlah kuadrat antar kolom kita bagi ini untuk yang A, yang ini untuk B, yang ini untuk C, yang ini untuk D. Nah, kita cari jumlah data A dikuadratkan bagi dengan banyak data A. Jumlah kuadrat data A, jumlah data A dikuadratkan yaitu 750. Nah, ada di tabel yang ini ya, yang di baris kedua. Nah, itu adalah sigma XI. Nah, itu namanya ya. Berarti dapat, tinggal kalian cari 750 kuadrat itu hasilnya berapa, nanti baru dibagi dengan 10, lalu baru ditambahkan. Jadi perhitungannya sama seperti perhitungan biasanya, dapatlah nilai JKA-nya sama dengan 5.000. Jadi JKT 9.200, JKA 5.000 ya. Itu diperoleh dari tabel ringkasannya. Oke, kita lanjut ke derajat kebebasan. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu jumlah kuadrat residu atau JKD-nya. JKD-nya ini dicari dengan cara yaitu JKT dikurang dengan JKA. Tadi dapat JKT-nya kan 9.200. Dapat JKA-nya yaitu 5.000. Nah, tinggal kurangkan aja, dapatlah 4.200. Kalau udah dapat, kita tentukan derajat kebebasan antar kolom atau DBA. Nah, DBA seperti rumus sebelumnya yaitu K dikurang 1. K ini adalah banyak kelompok. Nah, tadi banyak kelompoknya kan ada 4. Maka dikurangi 1, dapatlah DBA-nya yaitu 3. Nah, nanti DBA ini disebut sebagai deka pembilang. Lalu kita ke derajat kebebasan residu atau DBD. Nah, DBD tadi N total. N total itu adalah jumlah seluruh data dari 4 kelompok yaitu 40, dan K tadi banyak kelompok ya, jadi 4. Jadi 40 dikurang 4, banyaknya adalah DBD-nya adalah 36. Lalu derajat kebebasan total yaitu N totalnya 40 kurang 1 yaitu 39. Jadi DBA nanti sebagai deka pembilang, DBD ini sebagai deka penyebut. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kalau udah dapat tadi kita tentukan RKA. Nah, RKA ini berarti yang sama-sama faktornya itu A, yaitu JKA dibagi dengan DBA. JKA-nya kan tadi dapatnya 5.000 yang sudah kita hitung sebelumnya ya, 5.000, sedangkan DBD-nya itu adalah 3. Nah, 3 itu dapatnya tadi 4 kelompok dikurang 1, dapat 3. Sehingga dapatlah RKA-nya dibagi ya, 5.000 dibagi 3, yaitu 1666,7. Ini sudah dibulatkan ke satu angka di belakang koma. Lalu kalau udah dapat, kita tentukan RKD, yaitu rata kuadrat residu, yaitu JKD dibagi dengan DBD. JKD-nya tadi 4.200, DBD-nya yaitu 36, dapatlah 116,7.
Nah, kalau udah dapat RKA dan RKD, kita sudah bisa menentukan nilai F hitung. Nah, nilai F hitungnya yaitu kita cari dengan RKA dibagi dengan RKD. Nah, tadi kan dapat RKA-nya yaitu 1666,7, sedangkan RKD-nya itu 116,7. Tinggal dibagi aja, dapatlah 14,28. Ini sudah dibuatkan dua angka di belakang koma. Kalau udah dapat F hitung, kita tentukan F tabel. Nah, F tabel tadi kan sudah saya jelaskan bahwa harus menentukan DK pembilang dan DK penyebut. Nah, DBA itu sebagai DK pembilang, DBA ini diperoleh dari yang tadi derajat kebebasan ya. Jadi DBA itu 3 dan DBD-nya itu atau DK penyebutnya itu adalah 36. Maka cari di tabel F. Tabel F-nya, nah seperti ini bisa dilihat ya. Jadi di atas ini adalah DK pembilang, yang di samping ini adalah DK penyebut. Tadi DK pembilangnya 3 nih, dan ini DK penyebutnya yaitu 36. Maka cari titik potongnya, dapatlah nilainya yaitu 2,87. Jadi dapat F tabelnya yaitu 2,87. Nah, tabel F yang dilihat ini adalah tabel F yang 5% ya. Ini pun sudah kalian download ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Kalau udah dapat F hitung dan F tabel, maka kita buat keputusan. Nah, keputusannya itu adalah jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka HO diterima katanya. Ternyata F hitungnya dapatnya adalah 14,28 dan F tabelnya adalah 2,87. Nah, dari sini saja kelihatan bahwa 14 ini lebih besar dari 2. Nah, sedangkan di tengah-tengahnya tandanya adalah lebih kecil. Berarti kan tidak benar. Tidak benar kan? Yang benar itu adalah 14 itu seharusnya lebih besar dari 2. Tapi di sini dinyatakan bahwa 14 lebih kecil dari 2. Berarti pernyataannya bernilai salah. Nah, karena bernilai salah, maka ketentuan yang ini, yang HO diterima ini tidak bisa kita lakukan. Berarti yang harus dibuat yaitu kebalikan dari yang keputusan yang di atas ini ya. Sehingga dapatnya HO-nya ditolak. Kenapa HO ditolak? Karena tadi ternyata 14 ini lebih besar dari 2. Tidak sesuai dengan pernyataan ini ya. Sehingga HO ditolak. Yang diterima itu adalah HA. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Nah, karena HA yang diterima, maka tadi berdasarkan hipotesis, bunyi HA-nya itu adalah terdapat perbedaan efektivitas jenis membaca. Nah, jadi teknik membaca ya. Jadi terdapat perbedaan, dia bilang HA-nya, sehingga kesimpulannya dapat kita buat yaitu terdapat perbedaan efektivitas keempat teknik membaca, atau dapat kita buat juga kesimpulannya bunyinya seperti ini. Terdapat perbedaan efektivitas teknik membaca A, teknik membaca B, teknik membaca C, dan teknik membaca D. Nah, berarti dari kesimpulannya ini terbukti ada perbedaan. Nah, untuk mengetahui perbedaan mana ini yang menghasilkan hasil yang lebih bagus, apakah A, apakah B, C, atau D. Nah, itu dapat kita lakukan dengan menggunakan uji lanjut, uji pascaan atau uji Skippy tadi ya. Kita gunakan uji Skippy, kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu yang tadi ya. Yang ingin saya bandingkan di sini hanya ada 4, yaitu antara teknik membaca A dan B, lalu B dan C dan D, dan terakhir itu A dan D. Nah, itu yang akan saya bandingkan ya. Jadi ini sudah saya buat hipotesis statistiknya. Jadi kalau kalian mau membandingkan misalnya antara A dan C itu boleh. Jadi yang saya ambil sampel di sini adalah AB, BC, CD, dan
B. Oke, selanjutnya kita cari nilai F hitung antara A dan B. Nah, caranya itu dengan menggunakan rata-rata. Tadi kan di tabel ringkasan awal itu ada rata-rata kan. Nah, gunakan data yang ada di tabel ringkasan ya, tabel penolong ringkasan. Yaitu FAB atau F hitung untuk kelompok A dan B, kita tentukan rata-ratanya tadi 75 dan 65. Dikurangkan, lalu dikuadratkan, dapatlah kan 75 dikurang 65 itu 10 dikuadratkan dapatnya 100. Nah, RKD ini diperoleh dari proses ANAVA yang tadi, dapatnya itu 116,7. Jadi tinggal substitusikan saja nilai RKD yang ini dari proses ANAVA ya. Lalu banyak data A dan B itu kebetulan sama, yaitu dapatnya sama-sama 10. Sehingga dapatlah nilainya yaitu ini bukan dikurang ya, seharusnya ditambah. Salah rumus yang ini, jadi mau dikoreksi lagi, yaitu 1 per NA ditambah 1 per NB ya, sehingga dapatlah 2 per 10. Nah, tinggal dicari 100 per 116,7 kali 2 bagi 10, dapatlah 23,34. 100 dibagi 23,34 itu adalah 4,28. Jadi F hitung untuk A dan B itu adalah 4,28. Sekarang kita tentukan nilai F tabelnya. Nah, tadi kan udah dapat nilai F tabelnya, yaitu ini ya, sama ya antara AB, BC, CD, dan AD. Oke, kita tentukan nilai F tabel. Nah, nilai F tabelnya yaitu tadi dapatnya 2,87. Dapatnya 2,87, banyak kelompoknya itu ada 4. Maka 3 dikali 2,87 dapatlah 8,61. Nah, tadi dapat nilai FAB, nilai F hitung untuk AB itu adalah 4,28. Sedangkan nilai F tabel setelah dikalikan dengan banyak kelompok dikurang 1 dapatlah 8,61. Nah, ternyata dapatnya itu adalah 4 itu ternyata lebih kecil dari 8, berarti pernyataannya salah. Maka HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Jadi yang diterima itu adalah HO, HA-nya itu ditolak. Berarti HO diterima berarti tidak ada perbedaan antara hasil belajar A dan B. Artinya meskipun dia rata-ratanya itu sama, tetapi secara uji signifikan ternyata dia tidak terdapat perbedaan. Ini untuk yang keduanya, berarti bisa kita lihat di sini ya. Nah, misalnya ini untuk yang B dan D, ini untuk A dan D ya. Nah, ini untuk yang A dan C bisa dilihat sama-sama seperti ini. Jadi langkah-langkahnya sama semua ya. Tinggal kalian amati saja. Jadi tidak, yang ini dapatnya 17, ternyata dapatnya adalah HA diterima. HA diterima berarti ada perbedaan. Kan ini yang A dan C. Lalu untuk B dan D itu juga HA-nya diterima, A dan D itu juga HA-nya diterima. Sehingga nanti dapat kita buat urutannya, berarti buat urutannya kita lihat dari rata-rata hasil belajar siswa. Mana rata-rata yang lebih tinggi, berarti itu yang lebih baik. Berarti kalau dari tabel penolong ringkasan dapat kita lihat itu urutannya adalah teknik membaca A lebih baik dari teknik membaca B, dan teknik membaca B lebih baik dari teknik membaca C, dan C juga lebih baik dari teknik membaca D. Seperti itu ya.
Itu urutannya. Karena tadi terbukti terdapat perbedaan. Oke, seperti ini kesimpulannya, analisisnya ya. Nah, ini kesimpulannya, maka metode A lebih efektif. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat. Ini adalah hasil dari uji Scifi-nya. Ini uji Scifi-nya, ini kesimpulannya. Ini kalian lakukan jika ditanya metode mana yang lebih baik. Tapi kalau hanya ditanya misalnya apakah terdapat perbedaan, itu cukup menggunakan uji analfa satu jalur saja. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan mana yang lebih baik, nah baru kalian lanjut ke uji Scifi. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk perkuliahan kita untuk materi analfa satu jalur. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang uji analfa dua jalur. Nah, uji analfa dua jalur seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu terdiri dari dua faktor pengukuran. Nah, untuk pertemuan hari ini, perkuliahan online hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.